Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Indah Komalasari. In here, I would like to explain to you about my material today, which is basic notion in semantics. So here are the table of the content atau poin-poin yang akan saya jelaskan pada materi saya kali ini. Langsung saja pada poin yang pertama, or the first point is introduction. What are basic notion in semantics? Some basic notion in semantics refer to sentences, utterances, proposition, references, and sense. Nah, jadi beberapa basic notion dari semantik itu meliputi sentences, utterances, proposition, references, and sense. Nah, the material is focused on the sentence and the proposition. Tapi fokus kita pada materi kita pada kali ini yaitu hanya fokus pada sentence dan juga propositionnya. So, next point, sentence and proposition. So, what are the differences between sentence and proposition? Apa sih perbedaan dari sentence dan juga proposition? Nah, sentence itu adalah a string of words put together by the grammatical rules of the language expressing a complete thought by Holt and Hadley on 1983. Nah, jadi sentence ini merupakan serangkaian kata yang disatukan dengan grammatical rules of the language atau gramatikal bahasanya itu, pengaturan gramatikal bahasanya itu untuk mengekspresikan atau mengungkapkan pemikiran yang komplit atau lengkap. Nah, jadi di sini sudah ada contohnya yaitu I eat a banana. Jadi ini merupakan contoh kalimat yang lengkap karena sudah ada subject, verb dan juga objeknya. Jadi lalu bagaimana dengan proposition? Proposition is the part of the meaning of the utterance of declarative sentence which describes some state of affairs. It can have true or false value. True proposition correspond to the fact, whereas the false proposition does not correspond to the fact. Nah, jadi proposition itu merupakan bagian dari makna ucapan yang dimana mendeskripsikan sesuatu yang bisa juga benar dan juga bisa juga salah. Nah, jadi proposition yang benar itu akan correspond pada sesuatu yang fakta, sedangkan proposition yang salah itu tidak correspond pada sesuatu yang fakta. Nah, di sini sudah ada example-nya yaitu Susie has not arrived yet. Jadi bagaimana cara kita menentukan proposition-nya itu benar atau salah? Nah, ini kita kaitkan dengan kehidupan di real life atau kehidupan nyata. Misalnya kita sedang menunggu kedatangan si Susie ini. Nah, kemudian ada seseorang yang mengatakan bahwa Susie has not arrived yet. Susie belum sampai. Nah, propositionnya itu akan benar apabila statement Susie belum sampai ini merupakan statement yang benar atau Susie ini memang belum sampai. Nah, berarti karena menunjukkan sesuatu yang fakta. Tetapi propositionnya itu akan salah bahwa Susie pada kenyataannya Susie ini telah tiba atau has arrived. Nah, jadi statement ini akan menunjukkan proposition yang salah karena tidak menunjukkan fakta seperti itu. So, jadi untuk lebih detailnya itu, what is proposition? A sentence contains certain information, but the same information can be present in different sentences. Jadi sentence proposition itu contains atau mengandung informasi tertentu, tapi informasi yang sama itu bisa dipresentasikan atau bisa dipresentasikan dalam sentence yang berbeda atau kalimat yang berbeda. Because a sentence can be modified into some form by any inflection. Karena sentence itu atau kalimat itu bisa dimodifikasi menjadi beberapa bentuk dari dengan adanya inflection. Nah, however, the source information of a sentence which can be said as an original semantic content is taken from proposition. Namun, sumber informasi dari kalimat itu bisa juga dikatakan sebagai original semantic content yang diambil dari proposition. Nah, here are the example of proposition yang dimana contoh yang nomor 1, contoh yang bagian ini, Indah put on a jacket and Indah put a jacket on. These are different in English sentences, but they contain the same message. Nah, jadi dalam kalimat bahasa Inggris ini merupakan sesuatu yang berbeda, tetapi
memiliki atau menjelaskan makna yang sama, pesan yang sama. They express the same their proposition because they convey the same message, karena mereka menyampaikan sesuatu yang atau pesan yang sama atau makna yang sama. Jadi berarti mereka juga mengekspresikan atau mengungkapkan proposition yang sama juga. Nah, contoh kalimat yang kedua yaitu ada 3. Ada yang pertama, we study in the class, our study in the class, for us study in the class. The formal differences among these 3 expressions, we, our, and us, are matter of grammar, not semantic. Nah, jadi dalam bahasa Inggris ini ketiga kalimat ini dibedakan dari segi grammarnya, dari segi gramatikalnya, yaitu we, our, and us. Ini ketiga kalimat ini dibedakan dari segi gramatikalnya, tapi tidak dari segi semantiknya. Karena dari segi semantik, ketiga kalimat ini merupakan kalimat yang sama karena memiliki makna atau pesan yang sama. Nah, contohnya saja dalam sinteks. Nah, di antara ketiga kalimat ini yang memiliki yang merupakan kalimat yang benar dari segi sinteks itu hanya ada pada kalimat yang nomor 1, yaitu we study in the class, karena mengandung yang pertama capital letter atau huruf besar di awal kalimat dan diakhiri dengan a period atau titik. Tetapi tidak dari segi semantik, karena dari segi semantik itu hanya fokus pada maknanya, yaitu makna itu sama aja, karena we, our, sama us ini kan memiliki makna yang sama, yaitu kami atau kita, seperti itu. Nah, here are the diagrams or the badan. Nah, jadi like what I told you before, seperti yang saya sudah bilang sebelumnya, bahwa preposition is original semantic content of a sentence. Jadi banyak bentuk sentence yang sudah kita produksikan itu ternyata berasal dari preposition yang sama. Sama seperti contoh yang ini, yaitu Indah put on a jacket, Indah put a jacket on. Jadi itu kalimat ini diproduksikan berasal dari preposition yang sama, yaitu makna yang sama, seperti itu. Nah, jadi kenapa dia bisa mengalami banyak bentuk seperti we studied, we are studying, dan sebagainya, itu dikarenakan terjadi dalam proses sintaksis. Ada yang namanya modifikasi. Nah, jadi preposition itu mengalami modifikasi sehingga bentuknya menjadi berubah-ubah dan dianggap secara sintaksis itu bentuk yang berbeda. Nah, modifikasi atau variasi yang terjadi pada preposition sehingga membentuk kalimat yang berbeda, kita menyebutnya inflection. Nah, jadi kalimat yang berubah-ubah ini, yang setelah mengalami modifikasi ini, kita menyebutnya sebagai inflection. Nah, next, preposition. So, we can say the original semantic content of the sentence comes from a preposition. Then, preposition is modified into many forms of a sentence. In English, modification is called as inflection. Sama seperti yang saya jelaskan pada sebelumnya. Jadi, apa saja inflection itu? Inflection itu meliputi tense, yaitu tentang suatu kejadian seperti present tense dan juga past tense. Kemudian yang kedua yaitu aspek tentang waktu seperti progresif dan juga perfect. Kemudian yang terakhir yaitu modality, yaitu semua yang berhubungan dengan possibility, kemungkinan, such as may, could, should. Jadi segala yang sesuatu yang berhubungan dengan emosi seperti itu. Nah, kemudian ini contoh example lainnya atau contoh lainnya yang lebih jelas, yaitu tentang perbedaan dari sentence dan juga preposition. Nah, sentence itu seperti Albert sends email to Albert's friends. Tetapi dalam segi prepositionnya hanya ada send, Albert, email, dan juga Albert friends. Sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu untuk membentuk sebuah preposition kita harus melakukan segala bentuk inflection. Nah, sebelumnya kan saya sudah menjelaskan bahwa bentuk-bentuk inflection itu ada tense, kemudian aspek, dan yang terakhir yaitu modal. Nah, tense di sini merupakan salah satu bentuk dari tense karena ada s di ujungnya, ini berarti salah satu bentuk dari present tense. Nah, to ini juga merupakan salah satu bentuk dari preposition, bukan proposition. Maka dari itu yang hanya membentuk
yang hanya membentuk preposition itu hanya ada send, Albert, email, dan Albert friends. Here the inflection must be separated to find out the proposition. Jadi segala ketika inflection yang sudah dipisahkan itu akan membentuk sebuah proposition. Nah, jadi the structure of proposition itu ada send, Albert, email, dan juga Albert friends. Nah, jadi yang sebagai predikatnya pada jadi di dalam kalimat yang menjadi predikatnya itu send sebagai predikatnya. Di dalam proposition juga send sebagai predikatnya, tapi yang menjadi argumennya itu ada Albert, email, dan Albert friends. Seperti itu. Kemudian di dalam sentence. Nah, jadi ketika sentence atau kalimat itu kita hanya fokus kepada form and function-nya, atau kita fokus hanya fokus dalam bentuk dan juga fungsi dari kalimat itu, berarti kita mempelajari sinteks. Nah, sebaliknya ketika kita dalam sebuah kalimat itu yang kita fokuskan itu propositionnya, berarti kita mempelajari tentang semantik. Nah, lebih penjelasan detailnya seperti itu. Kemudian semantic analysis and proposition. In semantic analysis, jadi apa sih description dari proposition? In semantic analysis, we first separate inflection from proposition. Jadi sama seperti yang kita lakukan sebelumnya itu. Jadi dalam semantic analysis itu, pertama-tama kita harus memisahkan inflection dari proposition itu. And inflection including tense is separated from proposition. We see that the form of the verb be seperti is, are, was, were have no meaning. Every proposition contains one predicate and varying number of arguments. Nah, jadi dalam seperti yang kita lihat sebelumnya tadi, dalam inflection, dalam proposition, ketika kita sudah memisahkan inflection dari proposition itu, maka verb is, are, was, were itu tidak memiliki makna. Jadi dalam proposition itu contains atau mengandung satu predikat dan beberapa number of the argument. Nah, seperti contoh ini, yang dimana send ini sebagai predikat, satu predikat yaitu send, dan kemudian beberapa argumen itu Albert, email, Albert, dan juga Albert friends. Seperti itu. Kemudian, the predicate may be a verb, an adjective, preposition, or a noun phrase, while the arguments are noun phrases accompanying the predicate. Jadi predikat itu merupakan, jadi predikat itu bisa saja seperti verb, bisa juga adjektif, bisa juga preposition, atau bisa juga sebagai noun phrase. Sedangkan argumen itu merupakan noun phrase yang menemani predikat. Jadi segala hal atau segala sesuatu menemani predikat itu kita sebut sebagai argumen. Nah, the arguments that accompany the predicate have different semantic function or semantic role, atau peran semantik itu. Next, semantic role. So, what is that? Nah, jadi every simple sentence, setiap sentence atau kalimat yang sederhana, setiap preposition has one predicate and varying number of argument. Sudah saya jelaskan sebelumnya. The meaning of predicate is determined by how many arguments it may have and what role those arguments have. For example, a window broke, a plate broke. Nah, jadi yang menjadi predikatnya ini yaitu broke menjadi predikat, dan a window dan juga a plate ini berfungsi atau berperan sebagai argumen, yang dimana the meaning of predicate broke depend on its argument, yaitu a window dan juga plate. Nah, jadi makna dari predikat broke ini bergantung pada argumennya, yaitu window dan juga plate. Here, the argument a window or plate have the same role and same relation to verb predicate break. In the semantic analysis, these arguments are called affected role. Nah, jadi argumen ini dalam semantik ini disebut sebagai affected role. Kenapa disebut sebagai affected role? Kenapa argumen ini disebut sebagai affected role? Karena
yang terkena dampak atau yang terkena efek dari predikat broke ini adalah window dan juga plate. Apa yang broke? Apa yang pecah? Yang pecah itu adalah window dan juga plate. Maka dari itu argumen ini disebut sebagai affected rule karena terkena dampak dari predikat broke atau verb broke ini. Nah, affected is kind of semantic rule which tell what is changed or affected by a verb. Nah, jadi affected ini merupakan salah satu bentuk, salah satu jenis dari semantic rule yang dimana memberitahukan sesuatu yang berubah atau sesuatu yang terkena dampak dari verb atau predikat ini. Nah, next, ini contoh selanjutnya itu Tom broke the window, Harry broke the plate. Nah, jadi ini merupakan contoh yang agak sedikit berbeda karena untuk predikat dan juga argumennya itu masih sama, yaitu predikatnya broke dan argumennya itu ada the window dan juga plate. Nah, lalu apa peran dari Tom dan juga Harry ini? Based on semantic analysis, these two sentences still have similar predicate, yaitu broke, and still have similar argument, which are window and plate, as the role of affected, sebagai role dari affected, but they have another argument. Dia memiliki argumen yang lain, yaitu Tom dan juga Harry. The referring expression of Tom and Harry have the role of agent. The agent role tells who or what instigate the action of the verb, causes the effect of this action on some other entity. Nah, jadi Tom dan juga Harry ini dikatakan atau disebut sebagai agen. Ya, yang dimana agen itu merupakan sesuatu siapa atau apa yang melakukan action atau melakukan kegiatan dari verb ini. Siapa yang memecahkan window ini? Siapa yang memecahkan plate ini? Yang memecahkan window yaitu Tom sebagai agen, dan yang memecahkan plate atau who broke the plate ini adalah Harry, seperti itu. Jadi Tom dan Harry ini disebutkan sebagai argumen yang disebut sebagai agent rule gitu. So the conclusion, the last point is conclusion. The notion of proposition is central to the study of meaning. Jadi notion of proposition ini central fokusnya itu adalah study of meaning, mempelajari tentang makna. It takes deeper understanding to comprehend it. In English, we know the term of inflection, which is mean the modification that include tense, expect, and modality. Jadi dalam bahasa Inggris itu kita mengetahui istilah dari inflection yang dimana memiliki makna atau arti sebagai modifikasi yang meliputi ada tense, aspect, dan juga modality. Kemudian, jadi pada intinya, the proposition is dealing with meaning and not need the function word in the sentence. Jadi pada intinya, the proposition ini merupakan sesuatu yang dealing dengan makna atau mempelajari tentang makna dan tidak membutuhkan fungsi dari kata dalam sebuah kalimat seperti itu. So here are the references of my material today, and thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.